Hai guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Herkun in the house di sini. Saya mau merangkum alur film Dawn Ravex. Yo wis, tanpa buang-buang waktu karena time is money. Siapkan handsfree kalian, seruput mantan kalian, atur posisi rebahan kalian, ambil kuaci kalian. Selamat menonton dan intro. Film diperlihatkan sebuah mobil Ferrari tahun 947 di jalanan yang sepi dan tak diduga ban mobil itu pecah mengalami ledakan. Dan terpaksa membuatnya berhenti. Para penumpang pun turun, mereka kaum muda-mudi yang mau liburan. Saya kelompokkan satu-satu di sini. Khusus kaum laki-laki ini bernama Jeff, Todd, Eric, dan kaum perempuan bernama Karen, Jody, Sarah. Mereka pun terus berdiskusi mau mengganti ban mobilnya, dan mereka sempat-sempatnya selfie dulu. Cheese. Sak. Karen dan Sarah berusaha mencari sinyal. Sarah mendapatkan sinyal, tapi bukannya mencari bantuan atau apa, dia malah asik upload fotonya di Instagram, WA, dan TikTok. Aku jijik. Berbeda dengan Karen, dia mendapatkan sinyal dan mencari lokasi bengkel, namun masih jauh dari lokasinya. Giliran Jeff yang berusaha memasang ban serepnya, dan mereka berempat menunggu sambil berteduh di samping mobilnya. Saat Jeff mengambil ban, dia tak sengaja menemukan satu peluru. Dan bisa kita simpulkan, ban mereka meletus bukan karena bannya tipis, melainkan ban mereka ditembak seseorang. Jeff sempat terkejut, dan mereka berempat mendengar suara orang jatuh. Todd melihat ban mobilnya menggelinding dan dia mengejarnya, sedangkan Sarah yang penasaran ikut melihat, dan ternyata Jeff sudah tewas terduduk dengan kepala yang sudah bolong. Sarah kaget dan Sarah melihat ada tetesan darah dari wajahnya. Todd pun menghampiri Sarah, nggak pakai ngen, dan memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Saat Sarah berbalik, betapa kagetnya mereka melihat mata kanan Sarah sudah bolong. Dengan sisa tenaganya, Sarah memanggil Todd. Dia bilang tidak bisa bernapas, dan tiba-tiba satu tembakan lagi mengenai kepala Sarah, dan itu membuatnya tewas, headshot di tempat. Mereka bertiga pun panik. Karen menyuruh mereka segera berlindung. Sedangkan Todd, dia tertembak di bahu kirinya. Untung dia masih selamat. Sedangkan Eric, dia berlindung di batang pohon dari tembakan-tembakan sniper yang tak dikenal. Dan disinilah mereka berempat terjebak, tidak bisa berbuat apa-apa selain bersembunyi dari hujanan peluru-peluru itu. Entah apa yang sniper itu mau dari mereka. Di film juga tidak dijelaskan, mungkin cuman hobi. Hobi membunuh orang. Ya, hanya mas-mas Indomaret aja mungkin yang tahu. Oke, lanjut. Mereka bertiga di sini merencanakan sesuatu, mengangkat HP-nya tinggi-tinggi biar mendapatkan sinyal, menggunakan tongsis. Namun itu sia-sia.
Todd melihat jaket Karen. Dia mempunyai rencana menggunakan jaket itu sebagai pengalihan. Sedangkan tugas Jody, dia merekam video saat ada suara tembakan. Itu karena biar mereka tahu lokasi penembak itu. Dan rencana mereka berhasil. Mereka mengetahui lokasi penembak jitu itu. Berada di atas pohon di seberang jalan. Dan inilah psikopat Jahara yang kurang kerjaan itu. Berkamuflase dengan pepohonan, sudah mirip bunglon. Ngeri nih orang. Mungkin dia pernah daftar jadi tentara namun ditolak. Jadi ya depresi seperti ini. Oke, lanjut. Meskipun mereka tahu lokasi psikopat itu, mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka terus dihujani peluru-peluru. Dan saat suasana sudah hening, Karen berteriak. Dia sedang isi peluru. Dan itu membuat Eric berkesempatan mencari tempat berlindung yang aman. Namun dia tertembak di kakinya. Tidak cukup dari situ, psikopat itu mempermainkan Eric yang sudah tak berdaya. Namun psikopat itu belum membunuh Eric. Dia masih membiarkan Eric kesakitan dan itu membuatnya pingsan. Karen di sini memeriksa luka Todd. Dia memanaskan palu berniat untuk menghentikan pendarahannya. Nyos, perih itu dah. Milu gua. Sat. Di sini Karen melemparkan air minum ke Eric. Eric yang kehausan, dia mau meminumnya dan tangan Eric ditembak psikopat itu. Waktu terus berjalan dan Todd pun sudah putus asa. Dia nekat mendatangi mayat pacarnya. Dia menutupi sebagian wajah mayat Sarah dan mencium keningnya. Oh iya, di sini belum saya jelaskan bahwa Sarah sama Todd ini sudah menjalin hubungan, guys. Mereka ya sepasang kekasih. Tiba-tiba Todd melihat mobil yang mau mendekat. Dia melambaikan tangannya. Di saat dia terduduk di sebelah mayat Sarah, pas sniper psikopat itu menembak dada Todd. Dia pun tewas di dekat pacarnya. Pengemudi mobil itu melihat mobil Todd dan dia memanggil ayahnya. Dan tiba-tiba dia juga jadi sasaran psikopat itu. Tangannya tertembak dan membuat mobilnya oleng tak terkendali. Hebatnya wanita itu masih bisa berdiri, mau menghampiri putrinya yang terlempar jauh dari mobilnya. Karen dan Jody berteriak memperingatkan agar berlindung. Namun wanita itu tidak mempedulikannya dan dia tewas ditembaki psikopat itu. Psikopat itu terus menembaki mobilnya sampai membuat mobil itu meledak. Di sisi lain, putri wanita itu sadar dari pingsannya. Dia memanggil ayahnya dan kepalanya di headshot psikopat itu. Karen yang melihatnya hanya shock dan tidak bisa berbuat apa-apa. Anjir, anak kecil pun dihabisinya, guys. Malam pun tiba. Kita lupakan soal Eric karena dia sudah tewas kehabisan darah. Dan kini tinggal Karen dan Jody. Jody, Ted. Karen berencana membuat kepulan asap agar bisa mengganggu pandangan penembak itu. Dia dan Jody merobek-robek jok mobilnya dan membakarnya. Asap pun sudah mengepul. Karen mengajak Jody bersembunyi di balik pepohonan hutan.
Namun Jody yang masih ragu, dia hanya diam. Karen pun berlari. Naas, kepulan asap itu tidak bertahan lama karena terbawa angin malam. Dan itu membuat Karen tertembak pas di kepalanya. Kini tinggal aku sendiri. Kini tinggal Jody sendiri. Dia menaiki mobil polisi karena sempat ada polisi datang, namun mereka sudah tewas di headshot psikopat itu. Istimewa nih psikopat. GG parah. Ini kakaknya Leslie ini. Pucat dari gue. Bukannya mobil itu dibuat kabur dari situ, Jody malah berniat menabrakkan mobil itu ke pohon tempat psikopat itu bersembunyi. Oh alah mbak, ya gimana lagi sutradara yang menginginkan ini terjadi. Oke, lanjut. Jody pun berhasil menjatuhkan psikopat itu, dan inilah psikopat penembak jitu itu. Wajahnya sih nggak kelihatan. Jody menarik pelatuk senapan itu. Memang agak macet-macet, namun dia berhasil melumpuhkan psikopat itu. Nah ini baru psikopatnya dipastikan tewas. Jody yang kesal, dia mau mengakhirinya, namun pelatuk senapannya macet-macet lagi. Jody pun memukul keras kepala psikopat itu menggunakan gagang senapannya. Mamam tuh. Terus mbak ajar. Dirasa belum puas karena Jody mengingat teman-temannya tewas mengenaskan, dia lanjut menghantam psikopat itu. Dan hal yang tak terduga, pelatuk itu tertutup dan senapan itu menembak leher Jody. Lah, apes mento sampean mbak. Dan film ini pun tamat guys. Ending yang sangat membanggakan. Saya sudah seneng nih psikopatnya bisa mati. Malah Jody ikutan mati konyol. Ya kurang lebih seperti ini alur film Dawn Reflect guys. Dan di awal sampai akhir tidak dijelaskan alasan psikopat itu membunuh acak korbannya. Ya seperti itu deh. Mungkin dia cuma hobi. Masa hobi membunuh orang. Oke, jika kalian suka alur film dari saya, jangan lupa subscribe guys. Oke, see you next video guys. Salam ciki-cik Indonesia.